Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pengertian dana dakwah, urgensi dana dakwah, sumber dana dakwah, pengelolaan dan pengembangan dana dakwah. Sebelum itu, perkenalkan, saya Catur Rohmiasi sebagai moderator. Adapun anggota dari kelompok 7, Lulu Kines Izati, Era Fadira, Dita Franesti, dan Santi Sartika. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita belajar bersama. Bagian 1 akan disampaikan oleh Era Fadira. Di bagian yang kedua akan disampaikan oleh Lulu Kines Izati. Bagian yang ketiga akan disampaikan oleh Santi Sartika. Bagian yang keempat akan disampaikan oleh Catur Rohmiasi, dan bagian yang kelima akan disampaikan oleh Selanjutnya yaitu pengertian. Dana adalah salah satu faktor yang sangat menentukan kelancaran dan efektivitas kegiatan dakwah. Karena dana berkaitan langsung dengan sub-sub sistem dakwah yang lain. Dan idealnya gerakan dakwah yang bersifat organisasi perlu diperlukan semacam bank dakwah. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sampai kegiatan dakwah dikomersialisasikan, tetapi juga pula menzalimi para dai. Bukanlah malaikat, tidak butuh makan, tidak memelihara kesehatan, dan lain-lain. Apabila dai yang punya penghasilan tetap, tetapi punya semangat dakwah yang luar biasa, jangan sampai ada kesan bahwa di saat dai sehat, dia menjadikan milik masyarakat, berdakwah pagi, siang, malam, dan sore. Tetapi di saat para dai susah dan sakit para dai, istri dan anak-anaknya. Setiap penyelenggara dakwah secara kelembagaan menginginkan dai yang profesional. Menjadi dai yang profesional diperlukan waktu belajar, fasilitas, dan berbagai kitab dan buku sebagai sumber belajar, fasilitas belajar, dan semua itu diperlukan dana. Jangan melupakan sejarah bahwa kesuksesan dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah tidak bisa lepas dari dana. Di belakang gerakan dakwah Nabi, ada wanita hartawan dan dermawan yang siap mengorbankan jiwa dan hartanya. Dia adalah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq, Zubair bin Awam, dan lain sebagainya. Demikian pula pada periode Madinah, banyak para hartawan dan dermawan yang mempersiapkan hartanya untuk dana dakwah, pembebasan budak, dan juga dana perang. Disinilah letak urgensinya pengadaan dana dakwah, dan apabila dakwah dilaksanakan secara organisasi, maka diperlukan pendirian bank dai dengan proses-proses yang akan dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, bank dai. Perlu pendirian bank dai yang dikelola dan dikembangkan secara syar'i pula untuk kepentingan dana dakwah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, sumber dana bank dai. Sumber dana pendirian bank dai bisa diperoleh dari dana dengan cara: pertama, mendata para muslim yang kaya raya atau agniya muslim dan ekonomi menengah. Perlu pendekatan pada agniya untuk memberi pengertian dan pemahaman bahwa berdakwah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan bernilai jihad di jalan Allah SWT. Bagi para agniya yang tidak bisa berdakwah secara formal dan profesional seperti ustadz, mereka bisa ikut berdakwah dengan cara memberikan bantuan dana dakwah. Contoh praktisnya adalah sewaktu penulis menjadi pengurus Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1990 sampai 1995, berdakwah dengan media cetak, mencetak risalah Jumat yang masih dicetak dan disebarluaskan sampai sekarang dan insya Allah tidak akan berhenti. Dana dimohon secara sukarela kepada peserta pengajian Sabtu pagi. Harga satu lembar yaitu 25 perak. Yang mau ikut berdakwah dengan media cetak, 10 lembar berharga 250 perak, dan seterusnya sesuai dengan kemauan dan kemampuan jamaah. Selanjutnya untuk dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar.
Dari dana yang terkumpul bisa digunakan untuk memberi uang jasa pada penulis dan untuk ongkos cetak. Dan itu terus bisa dikembangkan sampai ribuan eksemplar dan penyebarannya mulai dari masjid-masjid se-daerah istimewa Yogyakarta sampai menjangkau Kalimantan. Contoh lainnya adalah almarhum Bapak Jalan Muhsin, anggota Majelis Tabligh dengan Korp Dakwah Pedesaan yang didirikan atas namanya sendiri. Gerakan dakwah pedesaannya sangat dinamis. Yang dikumpulkan adalah mahasiswa IAIN, Gajah Mada, IKIP Muhammadiyah, dan IKIP Negeri Yogyakarta, lalu diproses, dilatih menjadi dai, dan penulis biasa diminta menjadi pelatih mereka. Pertanyaannya, dananya dari mana? Beliau setiap bulan ke Jakarta mencari dana dakwah dengan seperangkat proposal, mengetuk pintu-pintu para menteri muslim. Yang pernah beliau datangi adalah Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup, Akbar Tanjung, Menteri Pemuda dan Olahraga, B.J. Habibie, Menteri Riset dan Teknologi, dan lain-lain. Para menteri dijadikan donatur dakwah tetap oleh almarhum Jalal Muhsin. Zakat, infak, dan sodako. Penggalangan dana dakwah bisa diproses dengan mendata para muslim yang kaya raya, agnia muslim, dan ekonomi menengah, dan bersilaturahmi dengan mendatangi mereka di rumah untuk dimohon kesediaan mereka sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan mereka setiap bulan, serta akan diambil oleh tugas yang diberi surat tugas. Proses ini kecil, sederhana, praktis. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi besar hasilnya. Itulah yang akan dimasukkan ke bank untuk dikelola dan dikembangkan secara syar'i. C. Pemerintah maupun perusahaan swasta. Perlu mengajak pemerintah maupun perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk bekerja sama dalam dakwah dengan memohon bantuan dana dakwah. Yang penting halal dan tidak mengikat secara politik. Tapi perlu diingat bahwa pesan penulis jangan meminta atau menggunakan dai yang menetapkan tarif dan jangan pula menzalimi dai. Artinya, dai harus diperhatikan secara wajar sesuai dengan kemampuan. Bagaimana kalau dai menolak pemberian dan uang saku dan lain-lain, itu adalah hak dan kebebasan dai. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu baru dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.